Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berikut ini adalah sistematika dari perlombaan kegiatan Ramadan 1442 Hijriah. Sistematika perlombaan cerdas cermat. Di sini terdapat dua kontak person, yaitu atas bernama Keisha dan Nabila. Lomba cerdas cermat sendiri diadakan pada tanggal 26 April tahun 2021 di hari Senin. Sistematika yang pertama yaitu setiap kelas wajib mengirimkan 3 orang perwakilan. Kemudian, lomba cerdas cermat sendiri diadakan secara offline di sekolah. Dan peserta lomba diwajibkan hadir tepat waktu dengan sanksi diskualifikasi jika terlambat, dengan toleransi waktu datang selama 15 menit. Kemudian, peserta lomba diharapkan hadir di sekolah pada pukul 8.30 pagi. Soal untuk lomba cerdas cermat sendiri terdiri dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga pengetahuan umum. Setelah itu, kelas yang tidak mengirimkan perwakilan akan diberikan sanksi, yaitu tidak mengikuti perlombaan di event berikutnya, yaitu kelas meeting, dan tidak boleh mengikuti lomba sebanyak dengan lomba yang tidak diikuti sekarang. Lomba sendiri terdiri dari 3 babak, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan juga babak final. Di sini terdapat penjelasan pada babak perlombanya. Setiap babak dalam perlombaan yang tadi sudah disebutkan, babak penyisihan, babak semifinal, dan juga babak final, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu terdapat soal kartu dan juga soal rebutan. Kemudian, di sistematikanya sendiri terdapat peraturan lagi, di mana para peserta dilarang membawa apapun ke dalam kelas perlombaan. Setelah itu, peserta juga dilarang bekerja sama dengan tim lain dalam bentuk apapun. Dan tim yang melakukan kecurangan akan dikurangkan 50 poin. Setelah itu, hal yang perlu diperhatikan saat lomba adalah ketepatan dan kecepatan dalam menjawab pertanyaan. Para peserta yang hadir diwajibkan untuk melakukan pengecekan suhu serta menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam kelas. Dan setiap peserta wajib juga mengenakan masker dan face shield juga, membawa masker cadangan serta menjaga jarak. Peserta yang mengikuti lomba cerdas cermat memakai dress code yang sudah ditentukan, yaitu seragam putih abu-abu lengkap. Dewan juri akan memutuskan benar atau tidaknya jawaban peserta, dan keputusan dewan juri tidak dapat diganggu-gugat hasilnya. Setelah itu, penjurian dilakukan oleh Ibu Sri Muhartiningsih dan juga Ibu Sri Murjani. Setiap anggota OSIS MPK tidak diperkenakan mengikuti perlombaan. Di sini terdapat penjelasan mengenai bagian dari babak. Yang pertama ada penjelasan tentang soal kartu. Di soal kartu sendiri, perwakilan tim diharuskan memilih salah satu kartu dari berbagai kartu yang sudah disediakan oleh panitia. Terdapat 5 soal pada kartu yang dipilih. Soal akan dibacakan oleh pihak panitia. Dan poin untuk masing-masing soal akan dibacakan bersamaan dengan pembacaan soal di awal. Peserta menjawab soal sesuai dengan nomor urut peserta yang tertera di bagan. Jadi jika nomor urut peserta itu 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3, maka nomor urut 1 akan memulai untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Jika peserta tidak dapat menjawab soal yang terpilih dalam rentang waktu yang ditentukan, maka soal tersebut akan dinyatakan hangus. Soal yang hangus tidak dapat dijawab oleh tim bersangkutan, tidak dapat dilempar ke tim lain, walaupun tim lain mengetahui jawabannya. Sedangkan peserta sendiri memiliki waktu sebanyak 10 detik untuk menjawab masing-masing soal. Kartu soal yang dipilih menjadi hak milik tim, dan tim lain tidak diperbolehkan untuk menjawab soal tersebut. Waktu pengerjaan soal dimulai setelah panitia selesai membacakan soal yang telah dipilih. Peserta menjawab pertanyaan secara langsung setelah menemukan jawabannya. Kemudian tidak ada pengurangan poin dalam babak ini. Setelah itu terdapat juga bagian soal yang lainnya, yaitu soal rebutan.
di mana pada babak ini 2-3 tim akan memperebutkan soal yang akan dibacakan oleh panitia tanpa adanya pemilihan soal terlebih dahulu. Jadi soal akan dipilih langsung oleh panitia dan siswa tidak dapat berargumentasi tentang itu. Terdapat 10 soal di bagian ini dengan tingkat kesulitan dan juga banyaknya poin per soal berbeda-beda. Poin untuk masing-masing soal akan dibacakan juga bersamaan dengan pembacaan soal di awal. Soal akan dibacakan oleh panitia. Dan setiap tim yang akan menjawab diharuskan memencet bel yang telah disediakan oleh panitia. Jika tim yang menjawab tapi jawabannya salah, maka soal tersebut dapat dilempar kepada tim lain. Tim lain yang ingin menjawab soal lemparan diharuskan memencet bel terlebih dahulu. Tim yang sudah menjawab, namun jawabannya salah, tidak dapat menjawab kembali di soal yang sama, namun diperbolehkan menjawab di soal selanjutnya. Kemudian, tim yang memberikan jawaban yang salah akan dikurangi poinnya sesuai dengan poin soal tersebut. Jadi, jika tim yang mencoba menjawab itu menjawab soal dengan 15 poin, maka jika tim itu salah menjawab, tim itu akan dikurangi poinnya sebanyak 15 poin. Setelah itu, peserta diberikan waktu sebanyak 10 detik juga untuk menjawab pertanyaan. Sekian penjelasan dari kami terkait sistematika perlombaan Ramadan 1442 Hijriah. Jika dari teman-teman ada pertanyaan terkait penjelasan yang belum jelas atau belum dipahami, silahkan taruh di kolom komentar atau saat Q&A nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.